Pernah nggak sih mikir, kapan ya bisa hidup santai tanpa mikirin soal uang? Atau pengen bisa bebas memilih gaya hidup yang diinginkan tanpa khawatir kehabisan uang? Capek banget hidup kerja keras setiap hari, menukarkan waktu dengan uang. Nah, banyak orang mengalami hal yang sama nih. Kerja keras tiap hari, tapi tetap ngerasa jauh dari kata bebas finansial. Padahal bebas finansial itu bukan cuman buat orang kaya atau yang punya warisan gede, tapi juga bisa dicapai siapa aja, asal tahu caranya. Masalahnya, banyak orang nggak punya panduan jelas harus mulai dari mana. Nah, di sini kita bakal bahas nih, langkah-langkah simple yang bisa bikin kita pelan-pelan menuju kebebasan finansial. Jadi, kalau serius pengen lepas dari rasa was-was soal uang, dengerin konten ini bisa jadi solusi terbaik. Sebelum lanjut nonton, pastikan lo udah subscribe channel Uang Ngalir Terus, karena siapa tahu tips-tips di sini bisa jadi inspirasi dan solusi buat masalah finansial yang dihadapi saat ini. Let's get started. 5 langkah menuju kebebasan finansial. Yang pertama, bangun dana darurat 6-12 bulan di rekening terpisah. Hal pertama yang perlu kita lakukan agar bebas finansial adalah membangun dana darurat 6-12 bulan. Jadi gini, dana darurat itu ibarat sabuk pengaman keuangan. Nah, kalau tiba-tiba ada kejadian gak enak datang, misalnya nih kehilangan pekerjaan, pas kita sakit, atau usaha lagi sepi, kita masih bisa survive alias bertahan tanpa harus mencari hutang sana-sini. Idealnya punya tabungan dana darurat itu sebanyak 6-12 bulan dari biaya hidup bulanan kita. Misalnya, total pengeluaran biaya hidup per bulan itu 3 juta rupiah. Berarti dana darurat yang aman minimal 18 juta rupiah sampai 36 juta rupiah. Nah, dana darurat ini harusnya dipisahin di satu rekening khusus. Jangan digabung sama tabungan harian, biar nggak kepake buat hal-hal yang nggak darurat. Cara ngumpulin dana darurat ini gimana? Well, pertama, cari tahu berapa total pengeluaran bulanan dulu. Atau hal termudahnya adalah pemasukan dikurangi uang yang disisihkan, sama dengan pengeluaran. Misalnya nih, gaji 5 juta rupiah per bulan. Terus, uang yang bisa disisihkan itu setiap bulannya adalah 1 juta rupiah. Berarti, total biaya hidup dalam 1 bulan adalah 5 juta rupiah dikurangi 1 juta rupiah sama dengan 4 juta rupiah. Nah, setelah dapat pengeluaran 1 bulan, hal kedua yang dilakukan adalah hitung berapa dana darurat yang diperlukan, yaitu 6-12 bulan pengeluaran. Misalnya kita maunya 6 bulan pengeluaran aja, berarti 6 dikali 4 juta rupiah sama dengan 24 juta rupiah. Setelah tahu target dana darurat, hal ketiga yang dilakukan adalah bagi target itu untuk mengetahui berapa bulan kita bisa mencapainya. Misalnya kita bisa nabung 1 juta rupiah per bulan. Berarti 24 juta rupiah itu dibagi 1 juta rupiah sama dengan 24 bulan. Jadi kesimpulannya, kita bisa mencapai target dana darurat sebesar 24 juta rupiah setelah menabung 1 juta rupiah per bulan selama 24 bulan atau 2 tahun. Coba hitung target dana darurat versi lo ya, dan komen di bawah. Yang kedua, stop kebocoran. Setiap bulan potong satu pos paling boros. Kebanyakan orang gak sadar kalau uang mereka bocor pelan-pelan setiap bulan, bukan karena kebutuhan pokok, tapi karena kebiasaan kecil yang boros. Misalnya nih, langganan streaming yang jarang dipakai, ngopi mahal tiap hari, atau shopping online yang sebenarnya bisa dikurangi. Nah, trik simple biar bebas finansial adalah stop kebocoran ini dengan cara potong satu pos paling boros setiap bulan. Cara mulainya gampang, kita catat dulu semua pengeluaran sebulan penuh, lalu tandain nih mana yang paling bikin jebol. Misalnya kita nggak sadar sering habis sampai 1 juta rupiah buat check out barang-barang online, padahal bisa ditekan jadi setengahnya aja. Kalau konsisten, sisa uang itu bisa dialihkan ke tabungan atau investasi. Bayangin deh, kalau kita bisa potong satu kebocoran paling enggak 500 ribu rupiah sampai 1 juta rupiah per bulan, dan bisa nabung rutin selama 1 tahun, hasilnya bisa sampai 12 juta rupiah. Kalau ditaruh di instrumen investasi yang imbal hasilnya rata-rata 10% per tahun, uang itu bisa berkembang jadi lebih besar lagi. Apalagi kalau terus konsisten tiap bulan potong satu pos boros yang lain, tabungan akan makin tebal tanpa harus nunggu gaji naik.
Misalnya nih, tahun depan potong kebiasaan belanja online Rp500.000 per bulan. Berarti ada tambahan 6 juta rupiah lagi dalam setahun. Jadi intinya, semakin banyak kebocoran yang dihentikan, semakin cepat kita punya modal buat bebas finansial. Dan yang paling enak, kita nggak harus kerja lebih keras. Cukup disiplin ngatur arus keluar uang biar nggak bocor sana-sini. Yang ketiga, tambah pemasukan dari kerja atau usaha sampingan. Banyak orang mikir, bebas finansial itu cuma bisa kalau gaji naik atau dapat rezeki gede. Padahal kuncinya sering ada di usaha sampingan. Makanya penting banget punya kerja sampingan atau usaha kecil-kecilan, biar ada tambahan pemasukan. Cara mulainya, jangan langsung mikir usaha besar yang butuh modal banyak, tapi mulai dari skill atau hobi yang lo punya. Misalnya nih, lo jago desain, coba buka jasa desain online. Atau kalau suka masak nih, bisa jual makanan lewat aplikasi. Anggap aja lo bisa dapat tambahan Rp500.000 per bulan dari sampingan kecil ini. Itu udah jadi uang lebih yang bisa ditabung atau diinvestasikan. Kalau misalnya nih, gaji utama Rp3 juta dan biasanya bisa menyisihkan Rp500.000 aja. Dengan tambahan sampingan Rp500.000 lagi, jadi bisa nabung Rp1 juta per bulan. Itu artinya tabungan tumbuh 2 kali lipat lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Coba cari tahu deh apa yang bisa dijual dari apa yang lu punya, entah itu skill, barang, atau jasa. Terus tentuin target kecil dulu. Misalnya nih, tambahan pemasukan Rp500.000 per bulan. Jangan langsung mikir belasan atau puluhan juta biar nggak keburu nyerah. Selanjutnya, uang hasil sampingan ini jangan dipakai ya, tapi langsung alihkan ke tabungan atau investasi. Misalnya nih, target punya Rp100 juta dalam 5 tahun. Kalau cuma ngandelin nabung Rp500.000 per bulan dari gaji, hasilnya Rp30 juta. Tapi kalau ada tambahan Rp1,5 juta per bulan dari sampingan, total nabung jadi Rp2 juta per bulan. Dalam 5 tahun bisa terkumpul Rp120 juta lebih. Dari sini kelihatan jelas kan kalau usaha sampingan itu kunci percepatan buat menuju bebas finansial. Yang keempat, sisihkan maksimal untuk investasi dan bangun passive income. Kalau mau benar-benar bebas finansial, kuncinya bukan cuma nabung, tapi juga menyisihkan uang sebanyak mungkin buat investasi supaya uang bekerja untuk kita. Bedanya nabung sama investasi itu jelas ya. Nabung untuk mengamankan uang, sedangkan investasi membuat uang jadi berkembang. Cara mulainya simple, yaitu begitu gajian langsung sisihkan dulu buat investasi. Jangan nunggu ada sisa di akhir bulan, karena biasanya malah habis duluan. Misalnya nih, gaji Rp6 juta, coba sisihkan minimal Rp1,5 juta buat investasi, entah itu reksadana, saham, atau emas logam mulia. Kalau Rp1,5 juta per bulan dikali setahun, udah Rp18 juta. Dan kalau diinvestasikan dengan imbal hasil rata-rata 10% per tahun, 5 tahun ke depan bisa tembus Rp120 juta lebih. Nah, dari sinilah pelan-pelan kita membangun passive income. Passive income itu ibarat mesin uang yang terus jalan meski kita lagi tidur. Misalnya nih, investasi di kos-kosan atau kontrakan, reksadana dividen, atau saham yang rajin bagi hasil dividen, deposito, obligasi negara, yang mana tiap bulan kita bisa terima uang tanpa harus kerja ekstra. Stepnya mulai dari yang kecil aja dulu. Fokus kumpulin modal lewat investasi rutin, biar nantinya hasilnya bisa diputar lagi. Misalnya, kita bisa kumpulin Rp500 juta dalam 10 tahun lewat investasi. Nah, kalau diputar dengan return atau imbal hasil 10% per tahun, artinya kita dapat Rp50 juta per tahun atau sekitar Rp4 juta per bulan tanpa kerja. Kalau biaya hidup kita Rp4 juta per bulan, berarti kita bisa hidup dari hasil investasi tersebut. Nah, di titik inilah kita bisa bilang udah bebas finansial, karena hidup kita per bulan dibiayai sama aset, bukan lagi harus kerja aktif setiap hari. Yang kelima, tentukan definisi bebas finansial versi diri sendiri. Definisi bebas finansial setiap orang itu beda-beda, jadi penting banget buat menentukan dulu definisi bebas finansial versi diri sendiri, biar jelas arahnya kemana. Ada yang ngerasa bebas finansial kalau punya penghasilan pasif alias passive income sama dengan biaya hidup bulanannya.
Ada juga yang maunya bisa pensiun muda dengan tabungan ratusan juta rupiah atau bahkan miliaran rupiah. Yang pasti, bebas finansial atau dalam istilah bahasa Inggrisnya financial freedom adalah kondisi di mana seseorang memiliki kendali penuh atas keuangannya, sehingga nggak lagi bergantung pada penghasilan aktif seperti gaji bulanan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Artinya gimana? Jadi gini, saat bebas finansial, kita bebas memilih gaya hidup yang kita ingin jalani saat itu tanpa harus khawatir lagi soal uang. Jadi, seseorang sudah mencapai kebebasan finansial ketika ia bebas menjalani kehidupan tanpa khawatir soal keuangan, nggak takut kehabisan uang karena uang yang ia hasilkan saat ini sudah bisa memenuhi kebutuhan dan keinginan tanpa harus bekerja aktif lagi. Berapa nominal uang yang dibutuhkan masing-masing orang untuk bisa bebas finansial itu tergantung berapa biaya hidup yang diperlukan. Ada yang biaya hidupnya cukup 3 juta rupiah per bulan, ada yang biaya hidupnya sampai 10 juta rupiah per bulan atau bahkan lebih. Nah, semakin besar biaya hidup kita, semakin banyak uang yang kita perlu kumpulkan untuk diinvestasikan supaya mendapatkan imbal hasilnya setara dengan biaya hidup per bulan. Kalau definisi bebas finansial versimu gimana nih? Komen di bawah ya. Well, itulah 5 langkah menuju kebebasan finansial. Lo punya ide soal cara bebas finansial lainnya? Atau ingin request hal-hal yang mau kita bahas di channel Uang Ngalir Terus? Komen ya. Like, share, dan jangan lupa subscribe untuk dapetin update video-video berikutnya. See you guys in the next video.